Shalom teman-teman, saat ini saya ingin membahas tentang sebuah pertanyaan yang masuk ke dalam DM saya, ke dalam inbox saya mengenai pertanyaan yang menarik, yaitu bagaimana cara mendengarkan suara Tuhan, Kak? Yuk, kita bahas pertanyaan ini. Ada sebuah syarat yang harus kita lakukan sebelum kita masuk di dalam sebuah level mendengarkan suara Tuhan. Ada sebuah kepantasan untuk mendengarkan suara Tuhan. Roma 12 ayat 2 mengatakan, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu supaya kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna." Teman-teman semua, mendengarkan suara Tuhan sebenarnya adalah masalah bagaimana membedakan mana suara Tuhan, mana yang bukan. Mana suara Tuhan, mana suara hati kita, mana suara pikiran kita, dan manakah yang suara iblis. Nah, ini yang bagian yang paling sulit yang harus dilewati sebelum kita sampai kepada cara-cara mendengarkan apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Teman-teman yang dikasih Tuhan, ada syarat-syaratnya untuk sampai ke tempat ini. Seperti di Roma 12 ayat 2 mengatakan, syarat-syaratnya adalah janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Orang yang bisa mendengarkan suara Tuhan adalah orang yang telah menolak untuk menjadi sama dengan dunia. Kita nggak bisa untuk mulai mendengarkan suara Tuhan tetapi masih memiliki keinginan dunia. Karena pasti nantinya akan jadi bias. Kita seringkali berpikir bahwa, oh ini maunya Tuhan, tapi itu sebenarnya maunya keinginan daging kita, bukan keinginan Tuhan. Jadi pertama-tama yang harus kita lihat bahwa orang yang bisa mendengarkan suara Tuhan adalah orang-orang yang telah memiliki kehendak, keinginan, jalan hidup yang berbeda dengan dunia ini. Kita nggak usah ngomongin dunia itu hedon, bukan, tetapi hal-hal yang biasa. Dunia artinya mayoritas. Apa yang mayoritas orang dunia mau? Apa yang orang mayoritas dunia inginkan? Umpama apa yang orang mayoritas dunia inginkan adalah kehidupan yang lebih baik, rumah yang baik, pasangan hidup yang baik, pendidikan yang baik, dan sebagainya, dan sebagainya. Bukan berarti bahwa saya menentang hal-hal tersebut, bukan. Tetapi bila kita masih berhasrat dan hanya mengejar hal-hal tersebut, membuat hal itu yang paling utama dan bukan Tuhan yang lebih utama, hal itu membuat kita menjadi sama dengan dunia. Kita mengingini apa yang orang dunia ingini. Nah, untuk hidup masuk di dalam orang yang bisa mendengarkan suara Tuhan, tidak bisa masuk sebagai orang-orang yang mengingini sama dengan apa yang orang dunia ingini, karena ini akan menjadi bias di dalam hidupnya. Dia akan menjadi pertimbangan-pertimbangan orang-orang dunia yang terasa seperti normal, tetapi sebenarnya tidak seperti apa yang Tuhan inginkan. Yang kedua adalah orang-orang yang telah melalui sebuah perubahan, hidupnya telah menunjukkan perubahan. Jadi bisa terlihat sekali di dalam kehidupan sehari-harinya, mereka telah berubah karakternya. Akan terlihat karakternya berbeda dengan orang lain. Nah, ini adalah orang-orang yang bisa dengerin suara Tuhan. Gak mungkin orang-orang yang dengerin suara Tuhan tapi memiliki cacat karakter. Kita bisa melihat sebuah hal-hal yang aneh di dalam hidupnya. Makanya saya gak begitu percaya, saya menolak untuk percaya pada orang-orang yang mengaku mendengarkan suara Tuhan, tapi pertama mereka masih memiliki keinginan jadi sama dengan dunia, yaitu mereka punya keinginan-keinginan yang biasa sama seperti apa yang orang dunia inginkan. Ya, yang kedua, mereka memiliki cacat karakter. Nah, ini yang ya semua orang memang memiliki cacat karakter, tetapi maksudnya di sini adalah cacat karakter yang terlihat dengan jelas sekali menjadi batu sandungan bagi orang lain. Nah, ini sudah bisa saya pastikan bahwa mereka bukanlah tipe orang yang bisa mengerti kehendak Tuhan. Dan yang ketiga adalah pembaharuan budi. Pembaharuan budi ini adalah orang yang telah memiliki
pikiran dan perspektif yang berbeda. Kalau dulu dia berpikirnya selalu tentang saya aja, apa yang saya mau, Tuhan ini yang saya mau. Tetapi orang yang telah memiliki pembaruan budi adalah orang-orang yang mulai bertanya, sudah terbiasa bertanya, Tuhan apa yang engkau mau? Nah, bukan lagi apa yang aku mau. Nah, perspektif-perspektif yang berbeda ini yang diperlukan untuk bisa mendengarkan suara Tuhan. Jadi yang pertama adalah orang yang tidak lagi sama dengan dunia, tidak mengingini apa yang dunia inginkan, orang yang telah memiliki perubahan karakter secara drastis dan terlihat. Dan yang ketiga adalah orang-orang yang telah memiliki perspektif berbeda, yaitu perspektifnya Kristus. 3 hal ini yang harus kita miliki di dalam kita bisa masuk di dalam kondisi mendengarkan suara Tuhan. Setelah kita memiliki 3 hal tersebut, kita baru bisa masuk di dalam sebuah proses mendengarkan suara Tuhan. Mengapa saya mengatakan itu adalah sebuah proses? Karena mendengarkan suara Tuhan bukanlah adalah suatu hal yang sederhana, yang kita dengar secara audible, kata per kata yang disampaikan dengan jelas, tetapi lahir dari sebuah pergumulan sampai kita mengerti apa maunya Tuhan, apa yang ingin Tuhan sampaikan di dalam hidup kita. Karena di ayat ini dikatakan begini, ini bukan hal yang secara mudah kita bisa mengerti. Membedakan sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi yang kita bedakan adalah mana kehendak Tuhan yang benar. Karena ada 3 pilihan di situ, itu adalah yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Seringkali kita akan kebingungan, akan dilema terhadap hal tersebut. Bagaimana cara memutuskan mana yang baik, mana yang berkenan, dan mana yang sempurna. Saya berikan contoh seperti ini. Ada sebuah makanan itu sehat, sangat sehat. Saya beri contoh umpama salad. Salad adalah makanan yang sehat. Otomatis dia masuk di dalam kategori yang baik. Nah, lalu berkenan adalah waktu salad ini diberikan kepada Anda, apakah Anda mau memakannya? Nah, kalau Anda mau memakannya, itu masuk di kategori Anda berkenan akan hal itu. Tetapi bila Anda masuk di dalam bahwa Anda sangat suka terhadap salad, Anda bisa sampai menghabiskan lebih dari 1 porsi, Anda sampai tambah dan Anda mengatakan ini benar-benar enak luar biasa, itu masuk di dalam kategori sempurna. Nah, ini sama juga dengan kehendak Tuhan. Seringkali 3-tiganya adalah hal yang baik, 3-tiganya kemungkinan adalah hal yang berkenan. Ya, Tuhan oke lah. Tetapi, apakah hal itu sempurna bagi Tuhan? Apakah Tuhan sungguh-sungguh menyukainya? Apakah Tuhan akan mengatakan, very good job, ini yang aku harapkan daripada anak-anakku? Nah, inilah yang kita harus bergumul di dalam sebuah proses. Seringkali kegagalan kita keluar dari status bisa mendengarkan suara Tuhan adalah kita tahu sudah bisa bedakan mana yang baik, mana yang berkenan, mana yang sempurna. Tetapi kita selalu mengambil bagian yang paling rendah, yaitu bagian yang baiknya saja. Mendengarkan suara Tuhan bukanlah sebuah hitam putih yang biasa-biasa saja. Suatu yang jelas-jelas. Umpama ada sebuah pilihan, bekerja, tidak bekerja, atau bekerja, tetapi pekerjaannya banyak kecurangan. Kita sedang memerlukan keperluan ekonomi, harus bekerja. Ada pekerjaan, tetapi pekerjaannya kita tahu melanggar suara hati kita, melanggar banyak firman Tuhan. Nah, ini tidak usah lagi dipikirkan. Ini adalah sudah pasti hitam putih. Artinya bahwa jelas-jelas hal itu tidak berkenan pada Tuhan. Jadi hal ini tidak usah debatable lagi, karena memang itu sudah jelas. Tetapi ada hal-hal yang seringkali di dalam hidup kita berjalan bersama dengan Tuhan. Kita harus mempertimbangkan banyak hal, kita harus memutuskan
beberapa hal yang kelihatan, semuanya kelihatan yang baik. Semua ada yang bahkan kemungkinan kelihatan tidak baik, tetapi Tuhan mau kita ambil hal yang itu, karena itu yang sempurna bagi Tuhan. Nah, ini yang banyak harus kita pertimbangkan. Semakin kita mengambil keputusan-keputusan yang hanya yang baik-baik saja, tidak sampai yang berkenan dan yang sempurna, maka kita akan semakin tumpul di dalam mendengarkan suara Tuhan. Demikian saudara-saudara yang saya bisa bagikan, bagaimana cara bisa masuk di dalam sebuah kondisi syarat untuk bisa mendengarkan suara Tuhan. Jangan lupa, setelah ini ada lagi video bagaimana cara mendengarkan suara Tuhan bagian selanjutnya. Jadi, stay tuned with us. God bless you.